Oke, apa namanya? Jadi diawali dengan proses gametogenesis ya, di mana gametogenesis ini ada proses spermatogenesis ya. Spermatogenesis ini pembentukan sperma ya, ini di testis, kemudian proses oogenesis ya, ini pembentukan sel ovum di ovarium ya. Nah, siklus ini akan terjadi terus-menerus ya, di mana dialami seorang pria dan seorang wanita ya. Jadi dari mulai dari pria, kemudian wanita mengalami proses gametogenesis ya. Kemudian di mana terjadi fertilisasi, dan fertilisasi itu ovumnya berkembang menjadi embrio ya. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini ya, terjadi pembelahan meiosis ya. Kemudian pembelahan meiosis ini dia bersifat haploid ya. Di sini merupakan kemudian terjadi pertemuan sel ovum dan sel sperma ya. Terjadilah fertilisasi, kemudian berkembang ini ya, berkembang. Nah, ini kemudian berkembang menjadi orang dewasa ya. Tentu saja di dalam di dalam perkembangan ini dia banyak proses yang dialami ya. Ada proses mitosis di sini. Di mana proses mitosis ini terjadi pembentukan ya sel yang bersifat diploid ya. Oke. Nah, embriologi ini dia berasal dari kata embrio dan logos ya. Embrio ini sesuatu dalam tingkat perkembangan ya, kalau logos ilmu. Jadi kalau embriologi itu apa? Embriologi itu ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi dari satu sel menjadi janin ya. Untuk embriogenesis ya, embriogenesis ini merupakan proses pembentukan dan perkembangan embrio ya. Nah, proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Proses terjadinya fertilisasi ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, di lapisan sel ovum pada wanita itu dia terdiri dari beberapa lapisan ya. Nah, ini lapisan-lapisannya ya. Jadi ada yang namanya lapisan yang seperti yang bulat-bulat kayak gini, yang telur-telur kecil ini ya, ini yang dinamakan dengan corona radiata ya. Kemudian lapisan yang kedua ya, yang mengelilingi sel ovum, ini ada yang dinamakan dengan zona pellucida ya. Kemudian lapisan yang ketiga ya, ada yang namanya membran plasma ya, membran plasma. Nah, ini proses pertemuan sel sperma dan sel ovum ya, di mana di sini ada sel sperma ya. Ini sel sperma ini kan sperma yang yang masuk itu kan banyak ya, yang dihasilkan sekitar 200 jutaan ya, tapi yang hanya bisa membuahi itu hanya satu. Nah, ketika dia terjadi proses fertilisasi ya, jadi kalau sudah terjadi proses fertilisasi, yang bagian belakang dari sperma ya, dari badan sampai ekor itu dia tidak akan masuk ke dalam sel ovum ya, yang hanya masuk itu bagian kepalanya saja. Nah, ini ya fertilisasi ya, terjadi fusi sperma ya dan ovum, dan di mana itu menghasilkan zigot ya. Kemudian fertilisasi ini terjadi di tuba falopi ya, di ampula ya. Kemudian sebelum fertilisasi ini ada 3 peristiwa ya. Yang pertama pengaktifan motilitas sperma ya. Jadi sebelum dia mau
membuahi sel ovum itu dia diaktifkan dulu ya agar dia bisa membuahi sperma. Kemudian ada proses penarikan sperma ke ovum ya. Jadi kayak ada proses gravitasi kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga penetrasi sperma ke bungkus ovum. Nah, ini proses sebelum fertilisasi. Nah, jadi sebelum fertilisasi ya, sperma ini dia melalui 2 tahap ya. Tahap dalam traktus reproduksi wanita. Yang pertama tahap kapasitasi ya, kemudian yang kedua tahap reaksi akrosom ya. Nah, kapasitasi ini kan jadi sebenarnya sperma itu dia sebelum melewati proses fertilisasi dia melewati kapasitasi dulu. Bagaimana kapasitasi inilah yang nantinya dia bisa membuahi sel, dia bisa membuahi sel ovum atau tidak. Jadi dia melewati proses kapasitasi. Akrosom ya. Jadi akrosom itu yang di bagian kepalanya ya. Ini banyak mengandung ada 3 enzim ya di sini ya. Ada enzim hyaluronidase ya, hyaluronidase. Kemudian ada enzim trypsin like, kemudian ada enzim zona lisin. Nah, ya, enzim-enzim inilah yang digunakan, yang dibutuhkan oleh sel sperma untuk membuahi sel telur ya. Hyaluronidase ini terletak di zona radiata ya. Kalau trypsin ini letaknya di zona pellucida, kalau zona lisin ini dia fungsinya untuk menembus zona pellucida. Ya. Nah, ini ya. Ketika fertilisasi terjadi penetrasi corona radiata, kemudian penetrasi zona pellucida ya, kemudian terjadi fusi dari membran oosit dan sperma ya, jadi dia bergabung kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya, jadi ada sebelum dia masuk, jadi apa namanya, dia melewati 3 lapisan ini dulu ya, baru dia bisa menembus apa namanya sel ovum. Oke. Kalau sel sperma sudah masuk ya ke dalam sel ovum ya, artinya si zona pellucida ini karena ada apa namanya akrosomnya tadi, dia akan menyebabkan di zona pellucida ini akan bersifat keras kayak itu. Itulah yang menyebabkan sel sperma yang lain itu tidak bisa masuk ya. Dia bisa mencegah terjadinya polispermi ya, pencegahan masuk sel sperma yang lain. Ya tadi ya fase fertilisasi ya. Fase 1 penetrasi sperma ke corona radiata, fase 2 sperma terikat dan penetrasi zona pellucida, fase 3 penyatuan sperma dan membran oosit yang kedua ya. Jadi dari unisel kemudian menjadi multisel ya. Kemudian setelah di dalam oosit ya apa namanya terjadi 3 peristiwa ya, reaksi zona dan kortiks. Kemudian oosit melanjutkan tahap meiosis kedua, kemudian ada preservasi metabolisme ovum ya. Nah yang di sinilah yang dijelasin tadi ya, jadi ketika sel sperma sudah masuk ya, zona pellucida ini merubah menutup tempat masuk ya, dia akan bersifat keras tadi, mencegah terjadinya polispermi ya. Oosit melanjutkan tahap meiosis kedua ya, dia membentuk oosit sekunder ya, dan membentuk badan polar Golgi ya, badan polar ini ya, untuk badan polar yang kedua. Nah, apa hasil utama dari fertilisasi ya? Yang pertama jumlah kromosomnya kembali ya, 46 kromosom, kemudian terjadi determinasi seks dan seks kromosom sperma, kemudian pembelahan mulai setelah 24 jam ovulasi ya. Nah, ini ya dari fase pertama ya, fase corona radiata ya, kemudian ini fase yang kedua, yang ini fase yang ketiga ya, terjadi fusi ya, fusi oosit dan membran sel sperma ya, jadi di dalam ini. Nah,
terjadi pembuahan ya kalau petunjuknya bahwa sel telur itu sudah dibuahi ya, jadi ada ekor sperma ya, kemudian ada di dalam sel telur, dalam sitoplasma sel telur itu ada kepala sperma ya, kemudian ada pronukleus ya, antara sel sperma dan sel ovum ya, kemudian ada sperma di dalam zona pelusida dan ruang perivitelin ya, kemudian proses pembuahan ini terjadi hanya dalam hitungan menit ya, dan diikuti oleh pembelahan sel ya. Ya, jadi ketika sel sperma dan sel ovum tadi sudah bertemu ya, menghasilkan zigot, kemudian dia akan berkembang ya, kemudian akan berkembang mengalami proses pembelahan ya, mengalami proses pembelahan di mana yang awalnya jadi awalnya satu, kemudian dia akan membelah menjadi 2 sel ya, jadi dari 2 sel kemudian dia membelah menjadi 4 sel ya, dari 4 sel membelah menjadi 8 sel, kemudian dari 8 sel jadi 16 sampai ke 32. Nah, proses pembelahan inilah ini yang dinamakan dengan morula ya. Jadi ini nanti dari morula ini kemudian dia berkembang menjadi blastokis ya. Nah, blastokis ini atau bisa menyebabkan terjadinya proses implantasi ya, terjadi pada hari ke-6 sampai atau 7 hari ya. Jadi dari proses pertemuan fertilisasi tadi ya. Jadi dia akan menempel pada dinding rahim ya, menempel di implantasi sini ya. Oke, ya, jadi ini ya, jadi perkembangan sebelum implantasi ya, di mana di sini zigot ya, dia akan membentuk, dia akan mengalami proses pembelahan ya, kemudian morula ya, dan menjadi blastokis ya. Nah, morula ini adalah suatu bentukan sel ya, seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel terus yang menerus ya. Keberadaan antara satu sel dengan sel lain ini sangat rapat ya, jadi semakin dia membelah ya, jadi dari 2, 4 ya, 8 dia maka akan semakin kecil ya, dan rapat ininya ya, satu sel dengan sel yang lain. Nah, ada istilah morulasi ya, ini proses terbentuknya morula ya. Dalam fase ini zigot membelah secara mitosis ya, berturut-turut sehingga menjadi 2, 4, 8, 16 dan akhirnya menjadi 32 sel ya. Nah, ini proses pembelahan blastokis ya, terjadi pada minggu pertama mulai dari hari ke-1 sampai ke-5 ya. Ini hari kedua 2 sel ya. Kemudian hari ke-3 sampai hari terakhir ketiga ya, ini bentukan jadi 4 sel. Nah, jadi ke hari ke-5 sampai hari ke-6 ini dia mulai memadat ya. Nah, ketika blastokis ini dia memadat, dia akan membentuk ada 2 yang dibentuk ya. Yang pertama ada tropoblast ya. Tropoblast ini yang disebut dinding-dinding sel ini ya. Kemudian ada yang disebut dengan inner cell mass ya. Jadi yang sel-sel yang memadat ke arah endometrium ya, itu kita sebut dengan inner cell mass. Nah, kalau dia memadat berarti di sini ada rongga. Rongga ini disebut dengan cavity ya. Rongga cavity ya. Nah, sini. Nah, jadi ini perkembangan dan proses perkembangan dan pembentukan blastokis ya. Nah, blastokis itu dia akan menempel pada dinding endometrium ya, dan dia akan mencari dinding endometrium yang kaya akan nutrisi ya. Jadi dia akan melekat pada yang paling banyak dengan sel darah ya. Jadi karena dia untuk menutrisi di menutrisi si blastokis tadi ya. Nah,
Ini perkembangan embrio pada hari ke-8 sampai hari ke-14 ya. Jadi ada perkembangan embrioblast ya, kemudian ada perkembangan trophoblast ya. Jadi yang ini yang kita namakan dengan embrioblast ya. Yang ini kita sel-sel yang di tepi ini yang kita namakan dengan trophoblast ya. Oke, di perkembangan embrioblast ya. Jadi dari embrioblast dia akan membentuk lapisan epiblast ya, ada yang epiblast, ada yang nama hypoblast ya. Nah, gabungan dari lapisan epiblast dan hypoblast ini dia akan membentuk namanya bilaminer embryonic disc ya, atau lempengan dari lapisan embrionik ya, embryonic bilaminer. Kemudian dia membentuk kafum amnion ya, hypoblast ya. Dari hypoblast ini dia ada yang namanya exocoelemic membran, kemudian ada exocoelemic cavity, exocoelemic cystine ya, kemudian prochordatal plate ya. Nah, ini perkembangan dari embrioblast yang sel-sel yang di dalam tadi. Kemudian dari kalau trophoblast ya, dia akan berkembang jadi syncytiotropoblast dan cytotrophoblast ya. Jadi yang ini ya, ini yang embrioblast, ini yang dinamakan dengan trophoblast ya. Pada perkembangan embrio ya, pada hari ke-8 sampai ke-14 itu dia terjadi perkembangan extra embryonic mesoderm ya, di mana di extra embryonic mesoderm ini dia banyak terjadi pembentukan lapisan-lapisan ya. Yang pertama ada pembentukan lapisan dari epiblast ya. Kemudian terbentuk extra embryonic column. Kemudian terbentuk extra embryonic somatic mesoderm ya. Kemudian terbentuk extra embryonic visceral mesoderm. Kemudian ada yang namanya extra embryonic somatic mesoderm, dia melapisi sel trophoblast ya. Di situ juga ada connecting stall ya. Dia fungsinya dia untuk membungkus amnion ya. Kemudian ada extra embryonic visceral mesoderm ya, membungkus lapisan amnion ya, yolk sac. Kemudian ada extra embryonic column ya. Ini di chorionic cavity ya. Nah, jadi setelah embrio ya, setelah embrio berkembang ya, jadi setelah proses implantasi maka ada 3 pembentukan di sini ya. Yang pertama craniocaudal folding atau lateral folding dan tabung 3 dimensi ya. Kemudian ada proses gastrulasi ya. Ini proses lapisan ektoderm ya. Kemudian lapisan mesoderm, kemudian lapisan endoderm. Dan lapisan inilah nanti akan berdiferensiasi menjadi organ-organ tubuh pada janin ya. Kemudian ada primitive groups, primitive node dan primitive pit ya. Nah, jadi pada hari ke-16 sampai hari ke-18 ya. Jadi ini ada yang mulai terjadi pembentukan ya, ada primitive streak, ada primitive node ya. Nah, ini pada hari ke-16 ya. Ini yang dinamakan dengan primitive streak itu streak itu kan garis ya namanya ya. Jadi dia membentuk garis seperti ini ya, primitive streak. Kemudian kalau ada lengkungannya sedikit, ini yang dinamakan dengan primitive node ya. Nah, ini perkembangan embrio pada hari hari ke-18. Jadi kalau pada hari ke-19 kan hari ke-20 ya, jadi dia mulai berkembang lagi ya. Nah, masih ada primitive streak dan primitive node ya, tapi dia muncul ada yang namanya yang disebut dengan neural plate ya, ada yang disebut dengan neural groove dan ada yang dinamakan dengan somit ya. Nah, kalau yang di sini ini yang dinamakan dengan neural fold ya.
Nah, kalau yang berbentuk lempengan ini neural plate ya. Kalau yang di tengah ini namanya neural groove ya. Yang di pinggir-pinggir sini ini yang kita namakan dengan somit ya. Nah, jadi ini perkembangan embrio pada hari ke-20 ya. Ini tadi gambaran blastokis tadi ya. Jadi di lapisan yang di sini ya, ini yang nanti akan jadi cairan amnion ya. Ini lapisan tropoblas ya. Lapisan tropoblas ini jadi sitotropoblas sama sinsitiotropoblas ya. Sitotropoblas ini dia yang akan melindungi lapisan embrioblas ya yang ada di sini ya. Nah, nanti di tropoblas dia berdiferensiasi menjadi epiblas dan hipoblas ya. Kalau untuk perkembangan cairan amnion dia berada di sini ya. Nah, kemudian embriogenesis ya. Embriogenesis ini periode 3 sampai 8 minggu ya. Jadi periode ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ini pembentukan dari si embrio itu ya. Jadi kalau dia nanti ditakutkan nanti ada kecacatannya, nanti mulainya dari sini ya. Semua organ penting mulai berkembang dari lapisan ektoderm ya, lapisan mesoderm dan lapisan endoderm ya. Jadi di proses gastrulasi tadi ya. Nah, di proses embriogenesis juga terbentuk perkembangan sistem kardiovaskuler ya. Kemudian terbentuk craniocaudal folding, lateral folding dan tabung 3 dimensi, dan ada 3 primitif tadi yang terbentuk ya, primitive groups, primitive node dan primitive pit tadi ya. Nah, ini hasil dari proses gastrulasi ya. Jadi dari lapisan mesoderm ya, dia akan membentuk mesoderm paraksial, mesoderm intermediate, mesoderm lateral, notochord ya. Kemudian region kardiogenik ya. Kemudian kalau ektoderm dia akan berdiferensiasi menjadi sistem saraf ya, sistem saraf dan epidermis. Kalau lapisan endoderm dia akan berubah menjadi sistem pencernaan, pernafasan, urogenital dan paringeal ya, lapisan paringeal. Dan angiogenesis ya. Pada ekstra embryonik mesoderm ya terjadi 2 peristiwa ya. Ada angiogenesis inisial ya pada hari ke-17. Sebelum hari ke-21 terbentuk umbilical vessel dan tersier chorionic villi ya. Kemudian angiogenesis ya, dia berdiferensiasi menjadi angioblast dan menjadi angiogenetic cell cluster ya. Angioblast di tepi cluster ini adanya di sel endotel ya. Pada intraembryonik mesoderm dia terbentuk yang namanya blood vessel ya. Jadi dia terbentuk sistem vaskuler antara embrio dan ibu ya. Jadi sistem peredaran darahnya mulai terbentuk ya. Kemudian terjadi proses hematopoiesis ya. Hematopoiesis ini pembentukan sel darah ya. Jadi pada minggu ketiga kehamilan ya. Ini angioblast yang di tengah cluster dia akan membentuk primitive blood cell ya. Mulai minggu kelima hematopoiesis terjadi di limfa, liver, timus dan sumsum tulang ya. Nah, ini perkembangan dari lapisan germinal, lapisan trilaminar germinal ya.
Ini perkembangan embrio pada hari ke-22 ya. Ini sampai ke hari 25 ya, jadi mulai kayak terbentuk seperti organnya. Jadi ini kepalanya ya. Ini apa namanya, ini yang bagian bawah ya. Ini mungkin nanti berdiferensiasi menjadi ekstremitas ya pada bagian ini ya. Ini saya lanjutkan ya di organogenesis. Organogenesis ini merupakan proses pembentukan organ-organ tubuh ya pada makhluk hidup. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio ya. Pada fase gastrula ada 3 lapisan ya, ektoderm, mesoderm, endoderm ya. Lapisan ini akan berdiferensi menjadi jantung ya, sistem saraf, kulit, rambut ya. Lapisan mesoderm ini akan berdiferensiasi menjadi otot, tulang ya, alat reproduksi, kemudian peredaran darah dan alat ekskresi ya. Kemudian lapisan yang ketiga dia akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan dan alat respirasi ya. Nah, ini proses dari terjadinya embriologi ya. Oke, nah ketika embriologi dia mengalami kegagalan perkembangan ya, dia tidak bisa membentuk organ-organ tubuh yang saya jelaskan tadi ya, maka dia akan mengalami kesalahan dari perkembangan itu ya. Nah, tapi ada agen-agen atau ada dampak-dampak organ tersebut dia tidak bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah teratologi ya. Nah, jadi nanti setelah perkuliahan ini kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan apa itu teratogen ya, kemudian apa saja agen teratogen ya, kemudian dampak-dampak dari agen tersebut dan contoh dampak dari agen teratogen ya. Teratogen ini zatnya ya, zat atau bisa apapun ya, bisa obat, zat kimia ya, bisa polutan, virus, fisik ya, yang dalam kehamilan ya dia bisa menyebabkan perubahan bentuk ya. Jadi ada perubahan bentuk atau fungsi organ dalam perkembangan janin ya. Jadi dari kalian belajar tadi proses terbentuknya organ ya, proses terbentuknya perkembangan janin ya. Jadi kalau dia berubah bentuk ya itu maka
itu yang kita sebut dengan teratologi ya. Jadi teratologi itu ilmu yang mempelajari tentang atau sebab ya kenapa bisa terjadi kelainan bentuk ya. Nah, proses teratologi ini ya sangat dominan terjadi pada 3 minggu pertama ya. Jadi 3 minggu pertama yang saya jelaskan tadi itu proses penting ya, karena kenapa? Karena dia proses pembentukan organ tubuh janin ya. Nah, di sini terjadinya abnormalitas ya, bisa strukturnya atau perilaku kongenital ya, atau pada saat faal lahir ya. Malformasi ya, cacat ya, bisa disebabkan dari proses lingkungan, genetik ya, yang di rumah enggak muncul ya layarnya ya, muncul. Nah, pada saat kadang ya, ketika di proses janin ini ya, masih di dalam kehamilan ya, kadang bisa dideteksi ya, kadang tidak, sulit dideteksi ya, terjadi malformasi ini. Nah, ini kejadian teratologis ya, ini bagian yang macam-macamnya ya, bagian yang menyusun suatu alat tubuh secara lengkap tidak sampai terpadu atau berhenti di tengah jalan ya, sehingga komponennya tidak menyatu ya. Ini contohnya terjadinya sumbing ya. Kemudian bakal alat tubuh kurang berfungsi sebagaimana mestinya ya. Ini disebut misalnya contohnya hipoatropia ya, ini kelainan ya. Kemudian atau alat tubuh itu berkembang melebihi semestinya ya. Jadi polidaktili ya, jarinya lebih ya. Kalau jari kita kan 5 ya, jadi kalau dia 6 disebut dengan polidaktili ya. Kemudian atau alat tubuh tidak dibentuk sama sekali ya, ini disebut dengan agenesis ya. Ini ada kelainan ya, saluran alat tubuh bocor ya, ini pada kasus katup mitralis defect ya. Jadi dia ada kelainan bentuk pada jantungnya ya. Nah, jadi intinya kejadian teratologis ini bisa disimpulkan karena yang pertama adanya gangguan pertumbuhan ya, atau bisa terhenti proses pertumbuhannya ya, kemudian atau kelebihan pertumbuhan ya, atau pertumbuhannya pada arah yang salah ya. Nah, bagaimana persentase patologi perkembangan ini ya, terjadinya teratologi ini ya. Jadi untuk tidak diketahui sebabnya ini sekitar terjadi 40-60% ya. Kemudian genetik ya, ini 15% ya. Kemudian dari lingkungan ini 10%, atau bisa dari multifaktorial ya. Bisa gabungan dari genetik dan lingkungan, ini sekitar 20-35%. Nah, bagaimana proses mekanisme patologi perkembangan ya? Jadi berawal dari dia mengubah kecepatan proliferasi sel ya, ini pada saat terjadi pembelahan sel ya, kemudian dia bisa mengubah permukaan sel sehingga menyebabkan sel teragregasi ya. Kemudian dia mengubah matriks sel ya, dia menghalangi sintesis enzim dan dia merusak organizer ya. Jadi penyusun sel itu ya. Jadi ini proses mekanisme terjadinya patologi perkembangan ya. Oke, jadi proses kelainan ini ya, kalau kita lihat di gambar ya, ini terjadi pada proses embrionik ya. Jadi pada proses 8 minggu pertama pada saat kehamilan ya. Nah, bisa dari sistem saraf ya, kemudian atau dari jari-jari tangannya ya, mata, telinga, mulut ya, palatum ya, kemudian pada gigi ya, ini bisa terjadi anomali ya, jadi kelainan bentuk
struktur dari pertumbuhan embrionya ya. Atau bisa juga teratologi itu terjadi dari penyakit dan kondisi ibu ya. Ini dicontohkan pada kasus campak rubella ya. Kalau ibu yang mengalami campak rubella ini ya, dia akan merusak perkembangan janin ya. Janin bisa mati atau cacat ya, atau bisa mengalami keterbelakangan mental ya. Bisa juga mengalami kebutaan, ketulian atau kelainan jantung ya. Kemudian kalau penyakit sifilis ya, penyakit sifilis ini dia mempengaruhi organogenesis pada janin ya. Ini baik yang sudah atau yang belum terbentuk ya. Ini bisa merusak mata ya atau kulit ya. Kalau pada neonatal dia bisa merusak sistem saraf pusat dan sistem pencernaan ya. Kemudian penyakit herpes ya, herpes genital. Kalau yang dia dilahirkan via vagina ya, maka rata-rata yang dilahirkan ya, jadi sepertiga itu mati ya janin janin yang dilahirkannya, atau bisa juga seperempat dari yang dilahirkan itu jadinya mengalami kerusakan otak ya. Kemudian penyakit AIDS ya, penyakit AIDS ini dia kehilangan kekebalan tubuh ya, bisa dia terkontak oleh dari ibu yang dari hubungan seksual ya, atau dari suntikan atau kontak darah ya, atau melalui ari-ari ya, kontak dengan darah atau cairan ibu saat lahir ya. Jadi kalau ibu yang kita kan misalkan ibu yang sudah diketahui punya penyakit AIDS nih ya, jadi kita tidak tahu kan apakah anaknya bisa maksudnya apakah anaknya juga terkontak AIDS atau tidak ya. Jadi jangan kita susui dulu ya, karena bisa menurunkan AIDS ini ke bayinya lewat air susu tadi ya. Nah, ini bisa menyebabkan pada janin ya, sepertiga itu bisa terinfeksi ya. Kemudian bisa terinfeksi simptomatis atau terinfeksi asimptomatis ya, atau bisa juga si janin yang dilahirkan itu tidak terinfeksi ya. Misalkan kita jaga dengan misalkan ASI tadi belum diberikan ya. Nah, agen-agen teratogen ya yang kita kenal ya, berasal dari obat ya, ada alkohol, kemudian ada obat antikonvulsan, ada kandungan warfarin ya, atau obat yang terkandung ACE inhibitor ya, ada jenis retinoid, hormon, agen anti neoplastik dan anti mikroba. Nah, obat-obat yang ini bisa menyebabkan teratologi ya, bisa merusak perkembangan janin ya. Nah, ini fetal alcohol syndrome ya, jadi orang yang mengkonsumsi alkohol ya bisa menyebabkan terjadinya fetal alcohol syndrome ya. Jadi yang punya sini bisa mempengaruhi bayinya ya. Ini cacat wajah, tungkai, lengan, jantung ya. Jadi intelligence IQ-nya itu di bawah rata-rata ya. Kemudian kalau dari tubuhnya dia cenderung memiliki tubuh yang pendek ya, kurus ya. Nah, ini terjadi pada ibu yang sering mengkonsumsi alkohol ya. Kemudian kalau ibu yang sering mengkonsumsi obat antikonvulsan juga berpotensi teratogenik ya. Antikonvulsan berpotensi teratogenik ya, yang paling umum digunakan dan efeknya pada janin ya. Beberapa dari obat-obatan ini menghasilkan konstelasi malformasi yang serupa ya. Jadi hampir mirip lah dengan yang pengguna alkohol tadi ya. Ini ditandai kalau lahir ya, janinnya mengalami sindrom Hidantoin ya, Hidantoin. Ini efek dari teratogen obat antikonvulsan ya.
Kemudian komponen warfarin ya, 1/6 kehamilan yang terpajan mengakibatkan neonatus lahir hidup yang abnormal ya. Kemudian setengah atau bisa terjadi keguguran ya, atau lahirnya mati ya, fetal death ya, IUGR. Nah ini obat yang tergolong angiotensin ya, atau ACE inhibitor ya, angiotensin converting enzyme ya. Ini contohnya obat enalapril ya, jadi jenis-jenis obat sama dengan kayak captopril ya, enalapril ya. Kan kalau ibu yang hamil kan dia, misalkan dia mengalami hipertensi ya, dia harus di bawah petunjuk dokter ya. Dia kalau mau mengkonsumsi obat penurun tekanan darah tadi ya, karena jenis obat AC ini dia bisa mengganggu perkembangan ginjal ya, mengganggu perkembangan ginjal pada janin. Kemudian jenis-jenis obat nikotin ya, barbiturate, amfetamin, kokain ya, marijuana ya. Jadi jenis-jenis obat ini bisa mempengaruhi perkembangan janin lah intinya ya. Nah, ternyata tidak hanya obat deh ya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan organogenesis ya, tapi apa? Jadi seluruh zat-zat ya yang dipakai misalkan pada ibu hamil, kayak contoh misalkan bedak ya yang ada merkurinya itu ya. Nah, itu juga ada yang melakukan penelitian itu bisa menyebabkan toksik ya, bisa menyebabkan teratogen juga pada janin ya. Oke, mungkin itu ya teori dari saya ya, sedikit tentang embriologi dan teratologi ya. Lagi ngerjain tugas ya? Pada lagi ngerjain tugas ya? Hah? Tadi saya dengar tadi pada sibuk pada gambar-gambar. Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Yes, buka 2 sesi tanya jawab aja, 2 aja ya. Nah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, saya Anissa Amelia Guswania dari kelas Gamma. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, kan ketika fertilisasi sudah terjadi kan, sperma yang lain itu kan nggak bisa lagi masuk ke dalam ovumnya. Nah, jadi sperma yang lain itu nanti bakalan kemana ya, Bu? Kalau misalnya itu kan nanti bakalan mati. Nah, nanti itu dikeluarkannya yang lewat mana gitu. Nah, terus juga kalau misalnya terjadi polisperma tadi, itu kira-kira apa, Bu, yang bakalan terjadi gitu? Sekian saja, Bu. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Anissa Amelia ya. Jadi ada pertanyaan teman kalian ini bagus ya. Jadi pertanyaannya, jadi jadi kalau sperma tadi ya, dia sudah masuk ke sel ovum ya, secara otomatis ya, bagian dari ovum yang namanya zona pellucida itu akan mengeras. Ya, dia akan mengeras dari bagian kepala sperma, dia mengandung akrosom, dia menghalangi bagian ovum tadi agar tidak dimasuki oleh sel sperma lain. Ya, nah sel sperma yang lain tadi ya, nanti pada kemana? Sel sperma yang lain ya, kadang dia bisa bertahan di dalam vaginanya si wanita, atau ya dia
bisa bertahan pertumbuhan sel sperma itu bertahan berapa jam di dalam vagina? Ada yang tahu berapa proses pertumbuhan sel sperma itu? Berapa jam? 1 kali 24 jam, ya. Atau kalau misalkan dia ada karena sifat dari vagina itu kan asam, ya. Nah, ketika dia akan masuk itu, kalau dia ini lama, ya, dia akan mati sel sperma itu, deh. Nah, polispermi, ya, jarang terjadi, deh. Hampir tidak pernah jadi, ya, hampir tidak pernah terjadi polispermi itu, ya. Saya cari-cari di jurnal juga kayaknya belum ada, ya, tapi ada satu mungkin, ya, dari kejadian, nggak tahu itu di daerah mana, deh, ya, terjadi satu kasus yang janggal kayak gini, ya, polispermi. Tapi umumnya polispermi ini jarang terjadi, deh, ya, gitu, ya, Adek, ya. Ada lagi? Bisa dipahami, ya. Jadi ketika sel sperma sudah masuk ke sel ovum itu secara otomatis, ya, dia sel sperma yang lain dia tidak akan bisa masuk, ya, karena terhalang dari zona pellucida tadi, ya. Ada tadi yang angkat tangan tadi, ya. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dinda Desma Medina dari kelas Gamma. Izin bertanya Bu, untuk teratogen dari Down syndrome itu apakah ada Bu? Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke kalian karena kalian sudah tutorial nih. Sindrom Down itu dari apa? Dari mana? Teratogen kah atau dari mana? Mutasi gen, ya, karena dia ada perubahan penambahan kromosom, deh. Ya, jadi bukan dari teratogen, deh, ya. Jadi dari dia disebabkan karena ada mutasi kromosom, ya. Seperti yang kalian sudah jelaskan, ya. Ada mozaik, trisomi, ya, yang itu, ya. Jadi dia bukan dari teratogen, ya. Jadi intinya obat-obat yang dikonsumsi oleh seorang wanita hamil itu sangat hati-hati sekali, ya. Jadi perlu intinya kalau obat yang tidak dianjurkan oleh dokter, ya, itu tidak boleh kita minum, ya. Karena apa? Karena efeknya nanti itu bisa berbahaya, bisa berdampak ke janinnya tadi, ya. Mungkin nanti kalian kalau di rumah nanti ada yang punya buku, saya lupa, ya, buku farmakologi, ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat kandungan obat, ya, jadi kan kalian bisa lihat, ya, apakah obat ini tergolong A, B, C, D kalau salah, ya. Jadi kalau dia tergolong misalkan apakah dia bahaya pada janin, ini kandungannya penggolongannya B, ya, saya lupa kayak gitu. Nanti itu kalian wajib punya, ya. Jadi biar ketika kalian memberikan obat ke klien itu, ya, jadi ini misalkan pada kondisi ibunya misalkan lagi hamil, ini obat ini bisa berbahaya pada si ibu, ya. Itu, ya, mungkin, ya, dari saya. Sudah jam berapa ini, ya? Ya, untuk saya tidak memberikan kuis, ya, di perkuliahan saya, tapi saya kasih tugas aja, ya. Tugasnya bukan menjawab soal, ya, sama, ya, tugas dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi kalian gambarkan aja, ya. Ya,
gambarin aja lah, nggak apa tugasnya. Tapi saya kasih waktu karena ini perkuliahan saya kan sebenarnya perkuliahan saya ini pada hari Jumat ya. Jadi karena hari Jumat ada MKDU, jadi tugas saya boleh dikumpulkan pada hari Jumat. Pada hari Jumat jam 12 malam ya, maksimal ya. Nanti alhamdulillah ya, besak nih yang suara yang di belakang itu ya, kayaknya di belakang juga udah capek ya kalian ya. Enggak, belum istirahat ya kalian ya. Ya, jadi tugas saya silakan menggambarkan proses terjadinya embriogenesis ya. Proses embriogenesis silakan digambarkan proses-prosesnya, kasih keterangan, jangan hanya digambar saja deh ya. Itu nanti ngumpulnya per kelas ya, sama kayak tugas saya yang kemarin ya. Jadi ngumpulnya per kelas, nanti ketua kelasnya yang mengumpulkan kelas alfa, beta, gamma, epsilon, delta, dan omega. Ya, jelas ya tugas saya ya. Hari Jumat jam 12 malam ya tugas saya ya. Oke, bisa kita akhiri perkuliahan atau ada yang mau disampaikan dulu, Dek? Jadi tugasnya ya gambarkan tahap-tahap dari embriogenesis atau embriologi ya. Dimulai dari terjadinya fertilisasi ya, sampai dia penanaman ya, ditanam di implantasi itu ya. Lebih lengkap lagi juga nggak apa-apa ya, sampai kalau kalian mau gambar lebih lengkap juga nggak apa-apa. Gimana? Gimana, Dek? Apa? Itu ada ininya nggak? Ada penjelasannya nggak? Jadi dari awal aja deh, misalkan dari tahap fertilisasi dia terjadi apa, kemudian terbentuknya morula ya, blastula, blastokis tadi ya, yang kayak gitu ya nanti ya dikerjakannya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya nggak ada ya. Bu Warna, terserah kalian lah ya. Yang penting kalian ngumpulin tugas, ya. Ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Dari 2 kelas ada yang nggak hadir? Hadir semua? Yang online sudah paham sama tugasnya, Dek ya? Yang online sudah paham tugasnya ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham ya, silakan mengerjakan tugasnya. Ya, silakan melanjutkan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.